Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas kisah-kisah yang terdapat dalam kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah karya Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri. Kisah yang pertama yaitu kisah antara sahabat Umar bin Khattab bersama burung pipit. Umar bin Khattab dikenal sebagai seorang khalifah dengan kepribadian yang sangat tegas dan pemberani, sehingga para musuh Islam segan untuk berhadapan dengannya. Selain itu, beliau juga seorang khalifah yang adil, dermawan, zuhud, dan bijaksana. Di balik sikapnya yang pemberani dan tegas terhadap para musuh Islam, Umar bin Khattab juga sosok yang lemah lembut dan mempunyai kasih sayang, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada ciptaan Tuhan yang lainnya. Hal ini terlihat dari kepeduliannya terhadap seekor burung pipit yang menderita. Dikisahkan bahwa suatu ketika Umar bin Khattab sedang jalan-jalan melewati jalan raya kota Madinah. Di sana beliau melihat anak kecil yang memegang burung pipit sambil memainkannya. Melihat hal tersebut, Umar pun merasa kasihan dengan burung pipit tersebut. Beliau kemudian membeli burung itu dari si anak kecil. Setelah itu melepaskannya kembali ke alam bebas. Setelah beberapa waktu kemudian, Umar bin Khattab radhiyallahu an meninggal dunia. Dan ternyata setelah kepergiannya, banyak para ulama yang memimpikannya. Di dalam mimpi tersebut, mereka bertanya kepada Umar tentang kabarnya. Apa yang telah Allah perbuat kepadamu? Umar pun menjawab, Allah telah mengampuniku. Mengapa Allah mengampuni dan memaafkanmu? Apakah karena kedermawananmu? Apakah karena sifat adilmu? Atau karena sifat zuhudmu? Tanya mereka. Umar pun menjawab, tidak. Ketika kalian telah meletakkanku di dalam kuburan, kemudian menutupiku dengan tanah, dan meninggalkanku sendirian, datanglah dua malaikat yang menakutkan. Akalku melayang dan tulang-tulangku pun gemetar keras karena saking takutnya diriku dengan mereka berdua. Kemudian dua malaikat itu memegangku dan mendudukkanku. Ketika mereka ingin menanyaiku, terdengarlah seruan suara tanpa rupa. Kalian berdua, pergilah. Tinggalkanlah hambaku dan jangan menakut-nakutinya, karena aku telah mengasihinya dan memaafkannya. Karena hambaku telah mengasihi burung kecil saat masih hidup di dunia. Oleh karena itu, aku mengasihinya di akhirat. Kisah Umar bin Khattab di atas memberikan pelajaran penting bahwa berbuat baik itu bisa di mana saja dan bisa kepada siapa saja, bukan hanya kepada manusia semata, namun berbuat baik bisa kepada semua ciptaan Tuhan yang ada di dalam alam raya, termasuk terhadap lingkungan beserta makhluk hidup seperti berbagai flora dan fauna. Berbuat baik atau memberikan kasih sayang tidak harus dengan sesuatu yang dahsyat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan sesuatu yang sederhana. Misalnya, mengembalikan hewan yang tidak terawat atau sedang tersiksa ke habitat aslinya. Tidak merusak alam, menanam pohon, dan lain sebagainya. Manusia sebagai wakil Tuhan di bumi mempunyai tugas penting berupa memakmurkan bumi, menjaga sekaligus merawatnya. Adapun salah satu cara mengimplementasikan tugas-tugas tersebut adalah dengan berbuat ulas asih atau kasih sayang kepada semua makhluk Tuhan yang ada di alam raya ini. Bukan hanya sebatas kepada manusia, tetapi juga kepada hewan dan tumbuhan yang menjadi penyeimbang kehidupan manusia di dunia. Ketika kita menyayangi dan berbuat baik kepada setiap makhluk yang ada di bumi, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi kita. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Artinya, orang-orang yang pengasih akan dikasihi Allah yang Maha Pengasih. Kasihinilah siapapun di muka bumi, maka yang ada di langit akan mengasihimu.
Hikayat lain yang berkaitan dengan hadis tersebut adalah kisah niat baik seorang abid Bani Israel. Dikisahkan, suatu ketika ada seorang ahli ibadah atau abid pada zaman Bani Israel tengah melewati tumpukan pasir. Pada saat itu, kaum Bani Israel tengah dilanda kelaparan. Melihat tumpukan pasir itu, seorang abid tersebut berkata dalam hatinya, "Andaikan pasir ini adalah makanan gandum, maka aku akan memberikannya kepada orang-orang agar mereka bisa kenyang." Kemudian Allah memberikan wahyu kepada seorang nabi yang diutus kepada mereka saat itu. "Wahai nabiku, katakanlah kepada si fulan atau abid, sesungguhnya Allah telah memberimu pahala amal, yaitu amal ucapanmu. Andai pasir ini adalah makanan yang andaikan menjadi kenyataan, maka kamu akan mensedekahkannya. Barang siapa mengasihi hamba-hamba Allah, niscaya Allah akan mengasihinya." Ketika si abid mengasihi hamba-hamba Allah dengan ucapannya, "Andai pasir ini adalah makanan gandum, maka aku akan memberikannya kepada orang-orang agar mereka kenyang," maka ia mendapatkan pahala dari ucapannya tersebut seperti pahala andaikan ia mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari video ini, dan semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua dalam menjalani hidup sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi pada kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.